Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Samsul Dikadir. Hari ini Jumat 1 Oktober 2021. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini Allah masih mempertemukan kita walaupun melalui media sosial. Semoga saja nikmat perjumpaan atau persuan semacam ini menjadi bagian tak terpisahkan dari media yang kita gunakan untuk terus menambah kesyukuran kita kepada Allah SWT. Sahabat yang baik dimanapun Anda berada, saya saat ini berada di lokasi sekitaran Masjid Raya Taqwa Kota Cirebon. Di sini juga ada alun-alun. Di belakang saya ini ada alun-alun Kota Cirebon. Iya. Suasananya cukup panas, sahabat sekalian. Oke, pada kesempatan ini saya tidak mengajak Anda untuk membincang seputar alun-alun dan Masjid Raya Taqwa Kota Cirebon. Saya hanya berbagi inspirasi kepada Anda semua. Tentu saja Anda sebetulnya sudah memahami apa yang akan saya sampaikan, tapi paling tidak saya mencoba untuk mengingatkan Anda kembali. Hampir 2 tahun terakhir ya, kita didera dengan sebuah bencana yang sangat luar biasa, yaitu pandemi ya, COVID-19. Tak sedikit di antara saudara kita yang kemudian menjadi korban, bukan saja sakit tapi juga kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Dampak sampingnya atau dampak ikutannya tentu saja dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan seterusnya masih menjadi perbincangan. Bahkan mungkin saja di antara kita mengalami ya dampak buruknya begitu. Tapi bagaimanapun itu, apapun kondisinya, kita tetap mesti memiliki semangat untuk selalu meraih kebahagiaan hidup, untuk meraih apa yang seharusnya kita raih, yaitu as-sa'adah, yaitu kebahagiaan hidup di dunia, terutama nanti di akhirat. Lalu bagaimana langkah-langkah agar kemudian kita mencapai kebahagiaan hidup? Paling tidak ada 2 hal yang mesti kita miliki, yang harus kita jadikan sebagai modal kita dalam melangkah gitu. Bukan saja dalam kondisi kita didera oleh masa pandemi atau bencana semacam ini, tapi juga pada kondisi di luar bencana begitu. Nah, paling tidak ada 2 hal yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar. Bersyukur adalah salah satu ciri orang beriman, salah satu sifat orang beriman, salah satu kebiasaan seorang yang memiliki keyakinan bahwa Allah adalah penciptanya, Allah adalah yang menentukan segalanya begitu. Nah, ketika kemudian kita diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, yang mesti kita lakukan yang paling pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah juga tentu sangat mengetahui kemampuan dan potensi kita. Allah tidak mungkin memberikan semacam ujian ketika kemudian Allah tidak memberikan semacam kemampuan atau potensi kepada kita agar kita kemudian mampu melalui bencana atau ujian-ujian itu gitu. Jadi bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan hampir tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya ketika Allah memberikan sebuah penyakit atau virus sekalipun misalnya yang melanda kita, percayalah bahwa Allah juga sudah menyediakan obatnya. Hanya saja kita harus mencari, berikhtiar untuk menemukannya, gitu kira-kira gitu. Jadi apapun kondisinya, kita diberi ujian oleh Allah SWT, tetap terus bersyukur. Karena bagaimanapun sudah banyak nikmat Allah yang kita peroleh selama ini. Mungkin ujian yang kita dapatkan dari Allah SWT baru bencana ini begitu, tapi nikmat yang kita peroleh dari Allah SWT sungguh sangat banyak. Nikmat yang paling dekat dan akrab dengan kita, maksudnya nikmat fisik kita ini. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa fungsi penciuman kita masih maksimal. Kemudian fungsi pendengaran kita juga sangat luar biasa, fungsi raba dan seterusnya. Artinya banyak sekali sebetulnya nikmat yang bisa jadi selama ini jarang kita syukuri begitu. Nah, pada momentum kali ini ada baiknya lebih baik kita kemudian untuk menambah ya, memaksimal kompetensi kita agar kemudian terus meningkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah SWT. Bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran misalnya, Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan nikmatku. Tapi jika kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Artinya dalam kondisi apapun
termasuk ketika kita mendapatkan bencana, ujian, termasuk masa pandemi semacam ini begitu dengan musibah ikutannya, mungkin dari aspek kesehatan, aspek sosial dan seterusnya. Ya kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita gitu. Mungkin ini juga adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita membenah diri bahwa selama ini sebetulnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dengan cara seperti ini Allah kemudian memberi kita hidayah agar kemudian memperbaiki diri, berbenah diri agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting adalah bersyukur. Bahkan kata Allah dalam firman-Nya tadi, kalau misalnya kita bersyukur, Allah nanti akan tambah terus nikmat kepada kita. Apapun bentuknya, mungkin nikmat sehat, nikmat freshnya pikiran, kemudian dan banyak sekali bentuk nikmat begitu. Nikmat baiknya keluarga kepada kita, banyak orang yang kemudian gampang kita ajak bicara, nikmat banyaknya orang yang mendoakan untuk kebaikan hidup kita, untuk kesuksesan karir kita, dan untuk untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi itu semua adalah nikmat yang mungkin selama ini jarang kita syukuri. Nah, yang kedua yang paling penting lagi adalah bersabar. Bagaimanapun kita ini manusia gitu ya. Kita manusia. Kita memiliki kelemahan, keterbatasan dan seterusnya. Kita akui itu ya sebagai sebuah fakta begitu. Kita tidak menghindar dari situ. Tapi dalam kondisi demikian kita tetap bersabar. Sabar itu adalah bukan berarti kemudian menyerah begitu saja, tapi sabar, bertahan, menyiapkan potensi, memasukkan potensi yang kita miliki agar kemudian kita mampu melalui ujian-ujian yang Allah berikan secara baik dan maksimal. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sungguh ajaib urusan orang beriman, ketika dia diberi nikmat dia akan bersyukur, dan ketika diberi ujian dia akan bersabar. Semoga kita menjadikan bersyukur dan bersabar sebagai modal kita untuk terus meraih kebahagiaan hidup. Semoga ada manfaatnya video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.